Halo teman-teman semua, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Etika dan Profesi IT, Fakultas Teknologi Informasi, untuk Prodi Informatika dan Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita masuk di pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat yang akan kita bahas adalah privasi dan keamanan informasi. Ya, setelah di tiga pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan materinya tidak dilupakan. Oke, teman-teman semua, kemarin kita sudah banyak belajar tentang etika, profesi, organisasi, tanggung jawabnya. Sekarang, bagaimana yang berhubungan dengan privasi dan keamanan informasi? Ya, tujuan pembelajaran kita akan memahami, mahasiswa akan memahami jenis data pribadi dan cara melindunginya. Lalu mahasiswa mengetahui ancaman terhadap data pribadi di dunia maya. Materinya nanti ada jenis-jenis data pribadi, pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, ancaman pencurian data, lalu teknik perlindungannya supaya tidak tercuri datanya dan mengatur izin akses aplikasi. Oke, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman simak video berikut, lalu nanti diambil intisarinya ya. Check it out. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara mentweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang, permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, Salamatul insan fi hifdi lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Tabayun. Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi. Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi, maka tabayunlah atau konfirmasi, cek dan recheck. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kadang, kita menerima broadcast message tanpa pikir panjang, kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita, tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi. Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat tak terbendung. Non, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu gibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan, makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Sesungguhnya prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka. Dalam bahasa Inggris, prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam. Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul, kita ini termasuk pendusta. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum men-share sebuah berita,
Tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan? Oke, baik teman-teman, bisa dipahami video tadi ya. Nanti diambil intisarinya, teman-teman ceritakan lagi betapa bahayanya informasi yang tidak diteliti langsung disebar. Baik, kita lanjut materi berikutnya, teman-teman semua. Berikutnya adalah jenis-jenis data pribadi ya. Ada identitas diri kita, lalu ada komunikasi di antara dunia profesional yang harus dijaga, data pribadi di antara komunikasi tersebut ya. Dokter harus menjaga data pribadi pasiennya, accounting juga harus menyimpan data kliennya, begitu juga pengacara, konselor, ulama, dan yang lainnya. Kesehatan juga demikian ya. Nah, rekam medis itu sesuatu yang data pribadi. Informasi akademik, catatan sekolah itu juga pribadi ya. Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut tentang data pribadi dan bagaimana kita harus memelihara data tersebut sehingga data tersebut tidak mudah dicuri atau tidak mudah digunakan oleh orang yang tidak pada tempatnya. Data pribadi menurut peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara tentang sistem pengamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik, ya, disebutkan data pribadi itu adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun elektronik. Nih, ya, setiap data yang bisa diidentifikasi, dikombinasi baik elektronik maupun non elektronik itu harus dilindungi. Nah, sementara menurut Kementerian Kominfo atau sekarang Komdigi ya, perlindungan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Oke, sekarang kita coba bahas teman-teman tentang bagaimana data itu bisa disalahgunakan ya. Saya coba buka slide-nya teman-teman tentang ini ya, tentang kode autentifikasi dan pengambilan data yang sering membuat kita tidak sadar bahwa data itu sudah diambil oleh orang ya, sudah dicuri oleh orang ya. Materinya WTF ya, what's the fraud, penipuannya ada di mana? Sekarang kita coba pelajari ya. Kondisi autentifikasi dan pengambilan akun di Indonesia sampai saat ini teman-teman semua ya. Ini ada beberapa slide yang nanti kita coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Nah, meningkatnya resiko kejahatan cyber, rekayasa sosial dan pengambilan akun. Nah, sampai dengan 2023, kerugian perbankan global itu sampai dengan 485,6 miliar dolar. Itu ditipu dari sana ya. Penipuan ini sebagian besar terjadi akibat rekayasa sosial di mana pelaku kejahatan memanipulasi, sekali lagi ya, memanipulasi individu untuk mendapatkan akses informasi, kata sandi, dan termasuk OTP. Ini bahayanya ya. Nah, akibatnya penipuan pengambilan akun atau ATO, ya, pengambilan akun itu melonjak hampir 150% secara global
yang menyebabkan kerugian miliaran dolar ya. Nah, autentifikasi tradisional tidak lagi aman, teman-teman. Jadi kata sandi, OTP SMS, autentifikasi dua faktor itu kadang-kadang sekarang di era sekarang sudah usang dan rentan terhadap penipuan ATO, pengambilan alih akun. Nah, akun take over. Oh, jadi take over. Akun kita diambil, disadap ya. Pelaku kejahatan menggunakan penyamaran phishing atau business email compromise (BEC), malware dan deepfake untuk melakukan serangan ATO ya, akun take over. Sektor yang paling beresiko untuk kejahatan ini adalah yang pertama multi finance ya, keuangan, pinjaman daring, nah hati-hati nih yang pinjaman online pinjol ya, perbankan, layanan kesehatan, asuransi karena data dan transaksinya sensitif banget ini. Nah, kerentanan bisnis di Indonesia, sebagian besar konsumen melaporkan transaksi tidak sah yang menunjukkan kegagalan autentifikasi identitas. Sebagian besar bisnis menghadapi insiden keamanan terkait SMS OTP. Ya, hampir semua bisnis melakukan masalah autentifikasi tersebut. Nah, autentikasi kuat adalah masa depan keamanan. Nah, bagaimana sekarang supaya kode autentiknya menjadi kuat? Nah, autentifikasi sekarang menggunakan biometrik, bisa dengan verifikasi perangkat, atau dengan berbasis AI. Sangat penting untuk mencegah penipuan tadi ya, account takeover. Atau menggunakan PKI, Public Key Infrastructure. Ini standar yang paling bagus untuk transaksi yang aman ya. Kita coba bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, latar belakangnya. Nah, transformasi digital yang sedang kita pelajari atau teman-teman ada di dunia digital telah membuat transaksi online semakin mudah. Pastinya ya, mulai dari beli makanan sampai mendapatkan pinjaman, pay later, tapi di balik kenyamanan itu terdapat ancaman yang terus berkembang ya. Jadi semuanya serba mudah, pesan apapun mudah sampai dengan pinjaman ya, mudah. Nah, antara tahun 2022 di balik kenyamanan tersebut ancaman terus berkembang. Sampai dengan sekarang penipuan menyebabkan bank-bank terbesar di Indonesia merugi hampir 2,5 T. Ya, sementara penipuan perbankan global sampai sekian di Singapura. Artinya kejadian ini bukan cuma di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Nah, penyebab utamanya adalah ini rekayasa sosial atau social engineering. Taktik yaitu taktik manipulasi yang menipu korban agar memberikan kredensial mereka. Nah, contohnya apa? Ya, misalkan panggilan dari bank Anda. Jadi Anda punya saldo di rekening atau bank tertentu, lalu nomor tersebut mengatasnamakan bank Anda. Panggilan dari bank Anda. Nah, atau tautan pengiriman palsu. Ya, ada link yang Anda klik sehingga datanya akan terbongkar. Jadi hati-hati dengan link-link tadi ya. Atau persetujuan pinjaman. Hati juga kalau Anda pinjam online main oke 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 aja, ini bahaya. Hanya trik itu semua trik untuk mencuri OTP Anda. Jadi OTP ini jangan sampai diserahkan ke pihak ke orang lain ya. Dalam hitungan detik akun Anda bisa dikuras, identitasnya dicuri dan pinjaman diambil atas nama Anda, dan itu tidak bisa di tracer atau tidak bisa di take over lagi. Pihak bank angkat tangan nantinya ya. Jadi kesalahan itu murni bukan kesalahan dari perbankan, kesalahan dari sistem, tapi kesalahan ketidaktelitian user atau nasabah itu sendiri, kita sendiri ya. Nah, fakta mengejutkan, OTP SMS metode keamanan yang masih digunakan hingga sekarang ternyata usianya sudah hampir 30 tahun nih. Nah, makanya harus di-upgrade teman-teman semua ya. Kita pelajari hari ini. Nah, awal keruntuhan metode keamanan tradisional diawali dari sebuah pesan palsu. Ini waktu itu yang hampir merugikan 1,4 miliar rupiah milik seorang pengusaha wanita. Itu yang harus dibayar oleh, ini teman-teman bisa simak ya, itu Sylvia Yap tahun 2024. Dia kena serangan account takeover. Jadi ambil celah dalam sistem 2FA miliknya, ya 2FA miliknya. Dia membobol paksa login langsung ke akun korban. Nah, kasus penipuan ini melonjak sampai dengan sekarang. Nah, peringatan OJK, sambil teman-teman baca ini, salah satu yang bisa diminimalisasi oleh teman-teman adalah jangan sekali-kali, teman-teman semua ya, melakukan transaksi online di WiFi yang gratisan, di WiFi yang tidak berbayar. Jadi misalkan teman-teman lagi di kafe atau lagi di mall butuh WiFi yang gratis, nah Anda minta
WiFi yang gratisan, minta passwordnya, itu jangan lakukan transaksi online di sana. Sebisa mungkin kalau menggunakan transaksi online, pembayaran online, jangan gunakan WiFi gratis, gunakan kuota kita sendiri. Kenapa? Kalau gunakan WiFi gratis, jejak digital kita akan tersimpan di sana, ya, di alamat addressnya di sana, ya. Kenapa? Karena ya perangkat Anda terdeteksi di akun, bukan di akunnya, di WiFi tersebut, ya. Perangkat Anda, IP addressnya, sehingga ketika Anda keluar bisa dengan metode mirror. Mirror artinya ketika Anda melakukan transaksi di sana, transaksi Anda akan dicerminkan oleh user yang lain yang ada di belakang dari diri Anda yang tidak merasa, gitu ya. Nah, ini tidak sengaja memang tidak sadar memberikan password, tapi ya kalau sudah ketarik ya repot semuanya, ya. Oke. Nah, faktanya autentifikasi tradisional udah usang, hacker semakin canggih. Nah, sistem keamanan belum mampu mengimbangi sampai dengan sekarang. Himbauan dari Bank Sentral Amerika, SMS, 2FA, 2FA sudah tidak aman. Autentifikasi dua faktor berbasis SMS berisiko. Ya, otoritas federal mendesak adopsi alternatif yang lebih aman lagi. Ini dari Amerika sendiri. Ya, teman-teman bisa baca ini. Kita bahas lagi. Nah, bagaimana kelanjutan dari pembobolan ini, ya, atau keamanan data ini? Oke. Selanjutnya seperti ini, pengambilan alih akun melalui metode verifikasi tradisional, resikonya yang meningkat nih. Ya, beberapa contoh nih, kenapa metode keamanan tradisional itu gagal? Nah, ini password yang dulunya menjadi penjaga utama keamanan digital, kini justru menjadi titik lemah terbesar. 80% pelanggaran keamanan disebabkan oleh kata sandi yang lemah atau mudah dicuri. Dan rata-rata 64% pengguna masih menggunakan ulang kata sandi mereka. Jadi nggak ganti-ganti kata passwordnya, karena kalau ganti takutnya lupa. Nah, ini, ya, karena Anda malas untuk mengganti password, akhirnya ya mudah sekali dibuka. Muncul multi-factor authentication, ya, jadi autentikasi dengan banyak faktor. Selain pakai OTP, one time password yang dikirim melalui SMS, apakah ini mudah? Ya, apakah aman? Jauh dari itu ternyata. SMS OTP sangat rentan terhadap intersepsi. Ya, SIM swap, SIM kita bisa dibajak, serangan malware secara real time langsung di mirror, ya, karena kelemahan pada protokol SS7 yang memungkinkan penjahat cyber untuk reroute atau mencuri pesan Anda. Sekali lagi, jangan gunakan WiFi gratisan, ya, kalau sedang melakukan transaksi online. Jadi kalau Anda di kondisi yang WiFi gratisan, ya apa ya, seminimal mungkin atau dihindari transaksi online. Ya kalau untuk chat-chat aja buka email janganlah. Ya kalau chat aja masih oke lah. Email nanti email Anda masuk kena mirroring semuanya. Fun fact-nya, fraud fact-nya, bagaimana mencurinya rata-rata, ya, fact-nya. 90% organisasi mengalami pelanggaran keamanan menggunakan MMA, namun tetap menjadi korban. Tetap korban, 20% OTP global, ya. Oke. Eh, ini di berbagai negara. Di Malaysia telah melarang penggunaan OTP SMS. Di sini masih, ya. India dan Singapura sudah mengikuti jejaknya, meninggalkan OTP yang usang demi sistem keamanan lebih kuat dan bebas penipuan. Tidaklah baik pakai OTP, dia pakai eh, teknologi yang lainnya yang lebih canggih. Nah, ini bentuknya. Jadi manipulasi nih, misalkan Anda punya data di ekstraksi, lalu Anda interaksi dengan target kena magnet. Nah, di sini lalu dia membangun kredibilitas tentang siapa dirinya, lalu target ini akan mengumpulkan informasi tentang Anda, lalu dia akan memanipulasi diri Anda. Nah, data itu langsung, ya. Metode serangan ATO, ya, serangan account takeover. Nah, metode seperti ini. Memanfaatkan kelemahan keamanan kesalahan manusia dengan menggunakan rekayasa sosial, malware, dan deepfake. Ini beberapa kasus teman-teman ya, nih namanya kasus The Puppet Master di Depok nih. Panggilan telepon yang tampak biasa berubah menjadi mimpi buruk. Seorang penipu yang menyamar sebagai layanan pelanggan mengklaim bahwa identitas korban terkait dengan penjudian online.
Situasi semakin serius ketika penipu yang lain berpura-pura sebagai jaksa menuduh korban melakukan pencucian uang dan menuntut sekian ratus juta untuk membersihkan namanya. Ada panik, korbannya panik, dia mentransfer uang. Baru sadar tertipu saat semuanya sudah terlambat. Nah ini ya, puppet master. Dia pura-pura. Nah, metode serangan nih rekayasa sosial, social engineering, khususnya impersonation ya, pretexting scam, penipu menyamar sebagai figur terpercaya, aparat penegak hukum, polisi, pegawai bank, eh, lalu memanfaatkan rasa takut dari diri Anda. Nah, sebaiknya kalau seperti ini jangan dilayani ya, jangan dilayani atau apalagi kalau teleponnya di luar jam-jam kantor. Itu sangat mencurigakan. Ya kok pegawai bank atau polisi atau apapun di luar di jam kantor. Nah, kalau perlu tidak perlu dilayani, ketemuan aja ya. Jangan dilayani oleh lewat HP. Berikutnya, berikutnya adalah kasus kedua, fake inbox nih ya. Ini kayak kerja hacker teman-teman semua. Nah, ini antara John dan Ben ya. Ben mengirim email balasan. Jadi John, hacker menyamar sebagai Ben, menulis pesan palsu menipu John, lalu Ben mengirim email balasan ke akun John. Jadi hacker ini mengirim email-email ke target-target tujuan dengan email tipuan. Ya, seakan-akan dia pakai akun asli dari teman Anda. Nah, tanpa menerima curiga, dia akan kirim juga. Nah, ini fake inbox namanya. Ya, sebuah perusahaan berbasis Singapura nih eh, dibohongi ya, membuat alamat email palsu yang hampir identik dengan yang asli. Dengan trik ini berhasil menipu perusahaan hingga mentransfer hampir 32 miliar ke rekening bank palsu di Indonesia. Ini perusahaan di Singapura nih coba. Metode serangannya tadi hacker menggunakan metode business email compromise. Ya, rekayasa sosial mengeksploitasi kepercayaan dengan meniru alamat email asli. Korban tertipu mentransfer uang ke rekening hacker. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini bagaimana serangan phishing. Phishing itu apa? Ini phishing ya, kasus ketiga. Ya. Ini misalkan di seorang hacker, ini Anda jadi target, hacker mengirimkan email phishing kepada Anda. Dia email masuk kepada Anda. Lalu Anda membuka emailnya menggunakan kredensial korban, mengakses informasi phishing websitenya. Websitenya website phishing itu kayak apa ya? Pancingan. Dia mengumpulkan data lah melalui situs bohongan. Nah, dari phishing website ini data Anda akan terakses. Nah, dia akan mengambil dari original websitenya. Jadi sebisa mungkin kalau ada email-email yang mencurigakan, yang Anda tidak kenal ya jangan perlu dibuka ya. The bite and steal. Jadi hacker menargetkan pengguna dompet digital ya, ada Dana, ada GoPay, banyak di sekarang menggantikan tautan palsu yang menjadikan penukaran hadiah atau poin atau apalagi penukaran hadiah. Dia dapat hadiah. Nah, zaman sekarang nggak ada yang ngasih hadiah gratis ya, harus dicek semuanya. Korban diarahkan ke situs web, memasukkan kredensial mereka, hanya kemudian tanpa sadar kena tagihan. Platform e-commerce populer ya. Misalkan Anda dapat panggilan lamaran kerja, ya, karena Anda memang butuh kerja, tiba-tiba ada email panggilan lamaran kerja, Anda kayaknya yakin aja Anda klik. Nah, itu juga hati-hati ya. Perhatikan domain dari email-email yang berkirim ya, belakangnya apa ya. Kalau perusahaan yang memang resmi pasti nama perusahaan lalu belakangnya co atau id atau com ya. Misalkan gitu ya, ORG misalkan ya. Atau Anda bisa hubungi nomor-nomor yang memang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, ini metode serangan skema phishing ya. Jadi dia pakai rekayasa sosial di email pesannya. Lalu masuk situs web palsu. Nanti dia mengambil OTP Anda. Oke, berikutnya adalah kasus yang ke berapa nih ya? Kelima ya. Tentang penipuan mobile banking nih. Ya, mengirim malware ya, ada satu aplikasi masuk ke WhatsApp lalu menipu korban agar menginstal aplikasi ini yang sudah diisi dengan malware. Ya, Anda install, lalu begitu Anda install, Anda mengklik undangan, undangannya bisa banyak macam ya, undangan pernikahan, undangan Zoom, undangan apapun ya. Selama Anda tidak kenal, jangan jangan diklik.
Ya kalau perlu ada yang kirim itu ada konfirmasi ulang, tabayun dulu ya, tanya dulu ini undangan apa. Ya, telepon dulu. Nah, kalau sudah diinstal, pencurian data akan diambil secara diam-diam tanpa Anda ketahui. Phonebook Anda akan terbuka semua. Dikumpulkan datanya, diambil alih akun Anda. Jadi ketika akun Anda sedang tidak aktif, tiba-tiba akun Anda digunakan oleh orang lain. Nah, mencuri uang, sekian akan raib. Waduh, nyarinya susah banget ya. Nah, hacker kini mengandalkan malware canggih dengan serangan berbasis AI, bukan hanya phishing, untuk menembus pertahanan dan menargetkan perangkat secara langsung mengancam bisnis. Ini kasus keempat di Hidden SEO, kita belum sampai 5 ya, ini 4, Hidden Snare. 2022, aktivis media sosial mengungkap penipuan viral di mana penipu menyamar sebagai kurir paket tuh. Kurir paket, Anda nggak pernah ngirim apa pesan-pesan barang, tiba-tiba ada file titik APK palsu yang diklaim sebagai pembaharuan pengiriman. Terus diinstal, diam-diam file tersebut menyedot data perbankan Anda. Saldo Anda akan hilang. Ya metode serangannya, eh, penipu menggunakan phishing dengan aplikasi malware, dengan pakai apa tadi? Tautan aplikasi. Jangan diklik ya. Oke, berikutnya serangan overlay ini teman-teman ya. Kasus 5. Ya, overlay ini kayak tadi yang saya sebutkan. Jadi dia akan mirrorir. Jadi akun Anda digunakan oleh orang lain pada waktu yang bersamaan nih. Ya, Deception, dua pengembang Cina download telah menipu lebih dari 100.000 pengguna Android melalui 87 aplikasi investasi kripto palsu di Play Store. Coba kripto tuh ya, penipuan peak but sering. Aplikasi ini menjanjikan keuntungan besar, menguras saldo. Metode serangan overlay malware, metode yang menipu pengguna dengan menampilkan layar login palsu di atas aplikasi yang lainnya. Ya, jadi ada bayangannya di sana ya, ada mirrornya ya. Oke, kasus video deepfake. Nah, ini yang dulu ya. Ini tentang presiden kita bisa jadi korban AI juga ya. Bukan nih ya, nih. Hasil analisa laboratorium forensik. Kasus 6, backface tadi ya, penggunaan video foto untuk menipu seseorang. Ya. Saya scam nih ya, pakai video AI dari orang ternama, lalu menyertakan nomor, diklaim Anda dapat bantuan ya, lalu Anda diminta mencarikan dana sekian 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 ya, padahal nggak pernah ada tuh dananya. Oke, yang berikutnya skenario dan risiko berbagai industri utama. Ini multi finance yang sangat berisiko teman-teman ya, karena multi finance ini memang tempatnya eh, sistem apa ya, finance ya, keuangan. Makanya di sana sering banyak terjadi kasus tipu menipu. Hati-hati ketika teman-teman menggunakan pinjaman ya, pinjaman online dan seterusnya. Ya, penipu mengirim email palsu, hampir sama cara kerjanya ya, pakai email palsu. Oke, pinjaman online juga berisiko, pinjol, dieksploitasi pinjaman palsunya, Anda tidak merasakan pinjam, tapi tiba-tiba ada tagihan. Nah, jadi kalau memang sekarang Anda punya aplikasi tersebut, ya sebaiknya jangan 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 ada di Play Store Anda, di uninstall, bukan di delete ya, aplikasi di uninstall. Ya, di uninstall. Kalau Anda nggak perlu di uninstall, buang aja. Ya, banyak sekali ya pinjaman online seperti itu. Perbankan juga berisiko, apalagi ya yang terkait dengan uang ya. Kasusnya juga hampir sama, melalui phishing, rata-rata melalui email palsu. Eh, Layanan kesehatan juga berisiko, tentang rekam medis pasien. Ya. Tiba-tiba Anda dinyatakan anaknya celaka atau orang tuanya sakit. Nah, atau klaim asuransi kesehatan yang palsu. Anda tidak pernah punya asuransi, tiba-tiba ada klaim asuransi kesehatan yang kita nggak tahu. Nah, ini juga akan berakibat fatal terhadap data-data Anda ya. Oke,
Asuransi juga demikian, ya. Pencairan klaim palsu tadi sudah kita bahas. Terus, nah, menilai kelemahan dan meningkatkan penipuan. Gimana? Kelemahannya ada di mana nih ya? Nah, latar belakang kita melakukan penelitian. Ini latar belakangnya, ya. Untuk melihat betapa rentannya metode OTP SMS terhadap penipuan, ya. Sudah dilakukan penelitian dari jenis kelamin, ya, kelompok usia, ini respondennya, ya, karyawan swasta, pengusaha, industri keuangan, kelompok usia rata-rata yang 20 sampai 35 tahun itu lebih banyak, lalu di 24% yang 36 sampai 55 dan 3% di atas 55 tahun. Hasilnya adalah, nah, serangan ATO mendominasi kasus serangan cyber. Account takeover, akunnya diambil alih, ya. Ini, ya, menyoroti masalah utama. Tadi sudah, ya. Nah, ini 75% bisnis dan 27% konsumer. Jumlah respondennya ada di sini nih, ya. Oke. Yang berikutnya ada konten kedua, SMS OTP titik lemah yang dieksploitasi oleh hacker, ya lagi, ya. Hati-hati dengan kalau ada orang minta PIN, password, OTP, itu udah nggak mungkin lah, jangan. Kalau seperti itu udah abaikan aja, ya. Atau kalau Anda punya, kan kita punya aplikasi untuk ngeblok, ya, nomor-nomor tertentu supaya nomor-nomor itu terdeteksi sebagai nomor-nomor spam, ya. Pinjol-pinjol itu sering banyak telepon, ya. Kalau kita pakai satu aplikasi tertentu, dia akan diblok oleh aplikasi tersebut. Nah, ini tadi berdampak besar pada bisnis pastinya. Banyak kerugian bisnis, baik perusahaan maupun individu, ya. Kurangnya antisipasi terhadap kelemahan autentifikasi tersebut, ya. Banyak yang abai, kebanyakannya literasi kurang, terus merasa, oh iya saya punya ini di perbankan ini, jadi Anda merasa yakin itu yang telepon dari perbankan yang memang milik Anda. Penipuan ATO resiko mahal dan autentikasinya yang lemah, ya. Oke, nanti teman-teman tinggal dilanjutkan. Eh, ini sistem keamanan, oh kita bahas ini, ya. Untuk keamanan modern. Jadi autentikasi yang kuat penting untuk keamanan modern. Nah, gimana supaya kita bisa menutup celah-celah kejahatan tadi, ya. Di sini ada yang namanya multi-factor authentication (MFA), menawarkan keamanan lebih baik dengan menggabungkan beberapa lapisan verifikasi. Verifikasi bukan cuma double, ya, lebih banyak nih. Yang pertama something you know, ya. Di sini ada kata sandi, no user presence. Ini orang nggak tahu. Ini kata sandi PIN pertanyaan rahasia. Jadi kalau Anda mau buka PIN-nya, apa namanya, akan ada pertanyaan yang mengarahkan sesuatu yang hanya Anda yang tahu. Ya, misalkan pertanyaan tentang nama kucing, misalkan. Bukan nama orang tua, nama ibu pasti sudah ada, ya. Nama kucing atau nama panggilan kesayangan. Nah, something you know, pertanyaan rahasia yang Anda sendiri yang bisa jawab. Atau something you have. Ya, jadi no user presence di sini, aplikasi autentifikasi yang masuk ke telepon Anda langsung, tokennya di telepon, ya. SMS-nya masih. Lalu something you are, biometrik menggunakan pengenalan wajah atau sidik jari atau posisi Anda sedang ada di mana. Ya, apakah ini Anda sedang ada di mana? Misalkan Anda sedang ada di Bogor, tiba-tiba ada yang mengakses Anda di wilayah Bekasi atau di wilayah Lebak. Nah, kan Anda bisa, oh ini bukan saya. Nah, Anda bisa nolak itu. Ini autentifikasinya kuat. Ya, itu tadi, ya, ada tentang PIN, OTP SMS, pengenalan wajah sidik jari, dan alamat lokasi, ya, di mana Anda sedang mengakses tersebut. Nah, bagaimana ponsel dan wajah Anda meningkatkan keamanan secara eksponensial? Nah, ini dia, ya. Ini harus dipasang, ya. Jadi melampaui batas keamanan, kita gunakan pakai token atau phone token dan face token. Oke, phone token, ya, ini misalkan, ya. Kunci digital yang tamper proof, memastikan bahwa setiap transaksi hanya berasal dari perangkat yang terpercaya, didukung oleh PKI.
public key infrastruktur. Setiap perangkat memiliki private key yang tidak dapat diduplikasi. Cara kerjanya, nih, dibuatkan kunci unik, lalu pendataan verifikasi transaksi ke server yang memang itu Anda, lalu dicocokkan, lalu ada pencegahan penipuan yang tamper proof, perangkat dari private key dapat memulai transaksi yang terpercaya, lalu memastikan data Anda tidak di-cloning, sehingga tidak mengganggu keamanan transaksi milik Anda. Nah, Vida Pontokan mencegah akses perangkat yang tidak sah, ya, yang tidak sehingga tidak bisa diretas. Dia akan melakukan blokir terhadap aplikasi eh, yang telah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Face token, kalau tadi phone token, sekarang face. Membawa keamanan level yang tinggi dengan menggabungkan teknologi phone token dengan pengenalan wajah. Jadi berlapis dia. Jadi ada phone token, liveness detection, sama face matching. Jadi ada tadi phone token pakai apa tadi? PIN-nya, ya, OTP-nya, lalu liveness detection, ketahuan Anda sedang ada di mana, Anda robot atau bukan, lalu face-nya, dicocokkan wajahnya. Ini mau tidak mau harus Anda terapkan kalau Anda tidak ingin data Anda dicuri atau diambil orang lain. Ya, spesies dan seterusnya. Oke, nah itu yang akan mengamankan data Anda. Nah, ya, jadi konsep cara kerjanya seperti ini. Public key infrastruktur. Ya. Anda masukkan private key-nya, nanti ada beberapa transaksi nanti harus tanda tangan di lewat digital. Anda approve dulu, apakah iya dan seterusnya. Ada foto juga di situ. Tanpa harus Anda pergi ya, tetap di handphone Anda. Lalu Anda teridentifikasi ketersediaan, lalu Anda diverifikasi dengan perangkat apa yang nanti Anda gunakan. Misalkan Anda akan gunakan di satu perangkat, dua perangkat, atau tiga perangkat. Ya. Nah, biasanya setiap perangkat yang berhubungan dengan IP Anda atau dengan data Anda itu disinkronisasi. Ya, misalkan saya kalau sedang buka pakai laptop, otomatis laptop ini akan mensinkronisasi ke HP. Benar nggak itu? Nah, nanti di HP dibuka. Ada pertanyaan itu, iya itu saya. Nah, kalau ternyata ada yang buka di luar dari laptop saya, nah itu akan jadi pertanyaan, kok saya nggak pakai laptop, ternyata tiba-tiba ada yang menggunakannya. Nah ini, ya, public key infrastruktur. Itu kira-kira teman-teman materi pertemuan keempat tentang keamanan data, ya. Keamanan data tadi sudah kita bahas jenis-jenis data pribadi. Ya, sebentar. Data-data pribadi, bagaimana kita menjaganya. Kita coba sebutkan sedikit ini, ya, pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Sekali lagi, pelindungan dari kejahatan cyber pertama tadi ya, jangan gunakan WiFi yang milik khalayak ramai ketika Anda melakukan transaksi keuangan, ya, akan berisiko sekali terhadap peretasan, malware, sama social engineering. Tadi sudah ya, peretasan hacking itu apa? Tadi sudah kita bahas. Lalu malware itu tadi sudah kita bahas, itu apa? Lalu social engineering itu sudah kita bahas juga ya. Ada penipuan lewat panggilan telepon, ya, hadiah dan seterusnya ya. Jadi tadi sudah kita bahas keamanan akun dan autentifikasinya. Jangan lakukan transaksi online di area WiFi publik gratis ya tadi sudah. Ya. Oke, ini cara mengatur izin aplikasi Anda. Silakan nanti Anda gunakan untuk Android Anda atau apapun yang nanti berhubungan dengan dunia media sosial atau dunia digital. Tugas yang berikutnya hampir sama ya, silakan diresume. Lalu tugas berikutnya di pertemuan ini selain resume, lakukan analisis studi kasus
menganalisa sebuah kasus pelanggaran privasi data yang dilakukan oleh sebuah perusahaan teknologi. Silakan disimak pertanyaannya, lalu Anda jawab dalam bentuk video ya. Kasus pertama, kasus kedua, buatkan laporan ya, laporan diketik ya, tapi format laporan ditulis dalam format makalah, terdiri dari pendahuluan, analisis kasus, dan kesimpulan. Sertakan daftar pustaka sumber referensinya. Buatlah proposal tentang keamanan informasi berbasis etik. Ini. Silakan rancang proposalnya. Dua, buatlah presentasi dampak etis teknologi pengawasan. Nah, sebelum diupload, kalau teman-teman ingin didiskusikan, silakan dibawa atau didiskusikan di kelas atau di ruang-ruang diskusi di kampus. Ya, supaya nanti yang di-upload di LinkedIn memang sudah baik, sehingga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman di dunia maya yang lainnya. Terima kasih untuk pertemuan keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.